Oke. Oke, teman-teman, selamat malam. Terima kasih udah join di sesi TED Talk Devo Focus Group malam ini. Malam ini kita akan bahas terkait BV Filter bareng Mas Nijar Akbar. Teman-teman, mungkin untuk sesi kali ini kita lebih santai aja ya, yang mau sambil ngopi, sambil nyemil, sambil mungkin yang masih di jalan sambil dengerin via online juga boleh. Kita santai aja, mungkin Mas Nijar untuk waktu dan screen-nya dipersilakan. Oke. Seperti yang disampaikan sebelumnya, yang saya bahas hari ini tentang BPF filter 101 yang bahas gimana cara pakai BPF filter itu sendiri. Untuk BPF filter itu sendiri sebenarnya itu bukan produksi, open source project dari Facebook yang baru beberapa bulan ini dirilis di GitHub. Tapi sebelumnya start dulu dari pengenalan saya, mungkin nggak terlalu panjang karena nggak terbiasa pengenalan yang terlalu panjang juga sih. Terus untuk saya sendiri sebenarnya untuk saat ini bekerja sebagai sistem administrator di Dominesia, dan kalau keseharian lebih sering nyoba eksplor sesuatu yang baru. Dan untuk pengenalannya, karena kayak yang seperti yang saya bilang, nggak terlalu suka pengenalan yang terlalu panjang, langsung start di materinya. Sebelum masuk ke BPF filter, karena BPF filter juga berkaitan dengan eBPF, mungkin agak perkenalan dikit dengan eBPF. eBPF sendiri itu merupakan kernel teknologi yang mengizinkan developer untuk menuliskan custom code dan di-load ke kernel secara dinamik. Dan biasanya digunakan untuk performance tracing untuk segala aspek dari sistem, baik performance networking dan detecting, dan secara mungkin kalau opsionalnya preventing malicious activity, mencegah malicious activity, entah itu dari malware atau apapun. Sebelum lebih dalam lagi, mungkin start dari story-nya dulu. Kalau BPF filter itu dari story pertamanya di tahun 93, start dari BSD paket filter dari Lawrence Berkeley National Laboratory, lanjut ke 97 itu mulai dikenalkan ke Linux sebagai Berkeley paket filter, dan pertama kali ini hanya digunakan di TCP DEM. Terus tahun 2005 muncul Kaprop, digunakan untuk thread untuk thread segala kernel instruction. Dan 2012 Secom BPF dikenalkan di kernel 3.5. 2014 BPF berubah ke eBPF Extended BPF di kernel 3.18. Tahun 2014 Kaprop dikenalkan untuk untuk robbing beberapa sistem call, dan di sini revolusi dari eBPF dimulai karena mulai bisa digunakan untuk performance monitoring dan melihat segala aspek dari sistem itu sendiri. 2016 eBPF Base Tool mulai digunakan di production pertama kali oleh Netflix, dan Cilium Project dikenalkan juga. 2017 Facebook atau sekarang Meta membuat Katran yang jadi load balancer mereka sebagai open source project. 2018 eBPF dipisahkan ke sistem sendiri di Linux kernel, dan dikenalkan juga BTF, BPF Type Format, yang mana itu mengizinkan format yang universal untuk semua sistem operasi. 2020 BPF mulai digunakan di LSM, Linux Security Module, kernel interface. Setelah pengenalan, mungkin start mengenal dulu tentang Linux kernel sama user space. Karena eBPF ini merupakan teknologi di sisi kernel space, kita perlu membedakan apa itu Linux kernel space sama user space. Kalau kernel space itu sendiri software layer di mana aplikasi dan hardware itu berjalan. Sedangkan user space itu unprivileged layer
di mana aplikasinya juga berjalan dan dia tidak bisa akses hardware secara langsung, dan untuk akses hardware-nya butuh bantuan dari sistem call yang merupakan sistem function interface di mana bisa memanggil beberapa channel sistem call untuk melakukan aksi di untuk melakukan aksi pada hardware tertentu. Terus ada Linux, untuk gambaran Linux kernel dan user space itu kurang lebih seperti ini. Dan di sini di user space ada beberapa project dari eBPF. Yang pertama itu ada BCC, yang udah lumayan terkenal di apa CNCF, dan ada Katran dari Facebook dan Pixie. Terus ada juga SDK-nya itu yang saya kenal di sini baru libBPF sama Cilium Go. Di sisi kernel space sendiri, kalau eBPF kernel runtime itu biasanya terdiri dari verifier, cheats, map, sama kernel helper API-nya berhubungan sama helper function. Alasan kenapa eBPF itu penting di sisi untuk menambahkan kernel, untuk menambahkan functionality baru di kernel itu karena sebelumnya itu belum ada eBPF, untuk menambahkan functionality baru ke kernel itu kesulitannya itu kodenya harus disetujui oleh maintainer sama community, dan itu biasanya butuh waktu panjang. Dan setelah disetujui, biasanya requirement kita udah berubah. Dan selain sebelum ada eBPF, ada opsi juga menggunakan kernel modul. Tetapi kernel modul itu sendiri bisa menyebabkan panic karena tiap kali update kemungkinan bisa bermasalah juga dan butuh reboot. Nah, setelah itu muncul BPF yang mana itu bisa membuat kita ngeload dan reboot program dari kernel secara dinamikali. Dan itu trigger by event tanpa perlu upgrade di sisi kernel atau reboot, kecuali kita masih menggunakan kernel 3 ke bawah mungkin, dan memiliki verifier di runtime. Untuk eBPF sendiri, secara privilege requirement-nya itu basicnya butuh root. Tapi kalau misal untuk penggunaan performance tracing, biasanya butuh capability performance sama capability BPF, sama kalau untuk networking butuh capability netadmin sama capability BPF. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu kalau eBPF itu event driven. Contohnya di sini itu kalau di gambarnya itu event yang nge-trigger eBPF itu yaitu XXCVE, entah itu kita menggunakan Kporp atau router response point. Nah, dari setelah XXCVE terpanggil, eBPF bakal nge-get semua apapun konteks di dalam XXCVE itu. Dan itu berjalan ketika kernel dan aplikasi melalui beberapa hook point. Beberapa predefined hook point-nya itu ada system call, function entry atau exit, dan network event, dan masih banyak lagi. Umumnya kalau eBPF itu sendiri ditulis dalam si source kode bahasa C dan dikonversikan menjadi bytecode. Dan biasanya kita nggak menggunakan secara langsung bytecode-nya, tapi kita melakukan pengodean lewat Cilium menggunakan BCC atau bisa menggunakan BPF trace sama libBPF kalau kita menggunakan C. Kalau untuk Cilium sendiri itu di Go, sedangkan BCC itu kita kombinasi antara C dan Python. Dan untuk kernelnya sendiri itu untuk eBPF kita kernel berekspektasi untuk menggunakan bytecode. Dan ada beberapa cara yang common untuk menggunakan eBPF, yaitu memanfaatkan compiler suite seperti LLVM untuk compile pseudo C code menjadi eBPF bytecode. Di eBPF juga ada loader yang fungsinya untuk load program itu ke kernel menggunakan BPF syscall kalau di sisi kernelnya, dan kita biasanya menggunakan library eBPF yang
dia seperti libBPF tadi sih dan Cilium eBPF jika menggunakan Go. Loader ini terdiri dari dua proses, yaitu verifier sama JIT compiler. Untuk verifier sendiri fungsinya yaitu memvalidasi jika memenuhi beberapa kondisi seperti ini, yaitu pertama required capability-nya memenuhi dan tidak menyebabkan sistem crash atau membahayakan sistem, seperti contohnya overflow dan berjalan sampai selesai, tidak menyebabkan infinite loop atau tidak menyebabkan instruction sampai 1 million, karena untuk saat ini kemungkinan batasnya 1 million instruction. Dan untuk JIT compilation ini fungsinya translate generic bytecode dari program ke bahasa mesin yang spesifik instruksinya untuk mesin itu sendiri. Dan untuk mengoptimasi kecepatan eksekusi dari program itu sendiri sehingga tidak menyebabkan crash di sistem. Dan di eBPF juga ada helper call karena kita nggak bisa memanggil kernel function secara sembarangan. Jadi alasannya tidak bisa memanggil kernel function sembarangan karena jika kita menggunakan kernel function itu akan dependen ke versi kernel tertentu, sehingga kemungkinan jika kernel berubah akan menyebabkan sedikit masalah. Dan sehingga kita di kernel ini sendiri menyediakan helper function untuk eBPF yang merupakan well-known dan stable IPA yang ditawarkan oleh kernel. Setelah berkenalan dengan eBPF, kita lanjut ke apa itu BPF filter sendiri. Seperti yang saya jelaskan, BPF filter itu merupakan open source project dari Facebook yang fungsinya untuk mentransformasi bagaimana kita mengontrol network traffic dengan memanfaatkan power dari eBPF teknologi. Ini digunakan untuk translate filtering rule menjadi eBPF program yang optimize. Ada beberapa key fitur dari eBPF filter, yaitu pertama high performance. Yaitu high performance karena memanfaatkan eBPF near native performance capability dan flexible integration, karena kita bisa menggunakan custom IP table, yang mana itu untuk IP table sendiri perlu kita compile sebenarnya menggunakan source tree-nya dari BPF filter. Dan low overhead, minimal resource consumption, dan developer friendly karena ada clean arsitektur dan clear separation dari beberapa komponennya. Kalau untuk developer friendly ini sebenarnya berkaitan dengan bagaimana kita menjalankan BPF filter ini dengan melakukan programming C, tapi memanfaatkan stub yang disediakan oleh BPF filter. Komponen dari BPF filter sendiri itu umumnya ada dua, yaitu pertama client dan yang kedua daemon. Kalau client ini digunakan oleh user untuk mendefinisikan filtering rule dan mengirimkannya ke daemon. Daemon ini sebenarnya umumnya service loop yang melakukan heavy lifting untuk membuat BPF bytecode. Dan untuk sementara ini untuk BPF filter dukungan OS-nya yang kita bisa install langsung menggunakan repo ada Fedora 40 Plus, Apple 9 Plus, dan mungkin CentOS Stream 9 Plus. Untuk di beberapa rel repo itu sendiri, kita bisa install menggunakan dnf install min BPF filter atau yum install. Di luar dari itu, kita perlu melakukan compile sendiri. Contoh untuk Ubuntu 2404 plus, sedangkan untuk Ubuntu 2204 masih belum bisa karena ada beberapa dependensi yang beda. Untuk cara install sendiri sebenarnya kita perlu melakukan apt-get install atau apt install beberapa dependensi yang dibutuhkan, lalu git clone dari repo-nya, masuk ke directory BPF filter dan git checkout ke versi terakhir yang stable. Kalau di sini versi 050, lalu membuat directory build, baru konfigurasi JMake-nya terlebih dahulu menggunakan JMake -s pwd -b
spasi nama directory build-nya. Setelah itu kita melakukan compile, make, maintain, dan setelahnya directory build-nya dan spasi install. Setelah selesai install, kita ubah user sbin menjadi user local sbin, dan ini ada yang kurang, yaitu sistem CTL daemon reload, baru sistem CTL enable BPF filter service dan start service-nya. Dan ada tambahan, ini yang saya lakuin sendiri karena iseng sih sebenarnya. Dan mungkin jangan dicoba kalau nggak ada testing lebih lanjut. Ini untuk salah satu rel operating system yang tertua, yaitu OpenSUSE. Saya pakai OpenSUSE lib 15.6. Bisa install beberapa dependensinya menggunakan zipper install. Tetapi untuk Bison di OpenSUSE, karena versinya masih lama, kita perlu compile sendiri. Untuk caranya itu yaitu download dulu, baru lakukan konfigur. Pertama download libconf-nya dulu, baru konfigur libconf dan compile. Setelah itu download Bison-nya, terus ekstrak, baru konfigur, make, dan make install. Setelah semua dependensi terpenuhi, baru kita lakuin cara yang sama seperti sebelumnya. Tapi ada beda kalau di OpenSUSE ini, setelah compiling perlu jalanin ldconfig karena dynamic linker nya nggak terupdate. Lanjut ke front end CLI-nya. Untuk front end CLI ini, yang pertama ada BPF CLI. Ini yang default-nya merupakan BPF filter spesifik CLI. Dan biasanya BPF CLI ini yang paling awal support fitur barunya dari BPF filter jika dirilis. Dan lebih fleksibel dibandingkan CLI yang lain. Terutama untuk penggunaan filter sama hook. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan NF-table, tapi untuk sekarang masih broken di versi yang baru, terutama 0.50. Butuh compile sendiri karena butuh custom versi dari NFT binary. Compile-nya menggunakan source tree-nya dari NF-table. Biasanya support untuk fitur baru BPF filter agak delay. Untuk IP table juga kurang lebih sama, butuh custom binary, kita perlu compile sendiri. Compile-nya menggunakan make IP table setelah semua langkah install yang menggunakan compile ini selesai. Sama seperti NF-table, support ke versi barunya agak delay juga. Setelah kenal front end CLI-nya, kita perlu mungkin kenalan dikit dengan extra datapad sebelum lanjut ke BPF filter lagi. Di BPF sendiri itu khususnya di networking ada extra datapad, express datapad, merupakan framework untuk BPF yang mengizinkan high performance programmable packet processing. Biasanya berjalan di titik paling awal dari software, terutama ketika network driver menerima paket pertama kalinya. Dan tanpa melakukan operasi yang mahal seperti mengalokasikan SKB bab struct untuk nge-push paket ke networking stack yang di atas. Bekerja bersamaan dengan Linux kernel juga. Kurang lebih kalau dari gambarnya seperti yang di sebelah kiri, yaitu setelah dari NEC dilanjutkan ke berapa verdictnya. Oh ya, sama ini gambarnya agak salah sebenarnya. Seharusnya dia cuma bisa terima ingress, nggak bisa melakukan egress. Kecuali dia ada memanfaatkan XDPTX. Dan selanjutnya ada XDP action atau verdictnya. Setelah jalanin SDP BPF program, biasanya ada return-nya itu berupa verdict. Yang pertama XDP ngedrop paket di titik paling awal pada driver level tanpa wasting resource lebih banyak lagi. Dan ada XDPS, paketnya itu diizinkan untuk dilewatkan ke kernel networking stack selanjutnya. Dan XDPTX opsi efisien untuk mentransmisikan network paket keluar di NEC yang sama di mana paket itu diterima.
Dan XTP redirect hampir sama seperti XTP TX, tapi dialirkan ke NIC lain. Terus selanjutnya XTP upport itu untuk case exception atau error. Secara untuk behaviornya hampir sama seperti XTP drop. Kalau use case penggunaannya yang pertama yaitu DDoS mitigation sama firewalling, terutama menggunakan XTP drop, dan ada forwarding dan load balancing karena ada XDPTX. Bisa juga pre-stack filtering dan processing sama flow sampling dan monitoring untuk monitoring flow dari paket di network. Lanjut ke filter definisinya di BPF filter. Setelah kita kenal XDP, untuk di BPF filter itu definisi pertama ada rule set. Rule set itu terdiri dari chain, rules, dan matcher. Nah, sedangkan untuk chain sama rule dan matcher akan kita bahas selanjutnya. Kalau untuk chain itu kumpulan rule yang digunakan untuk matching dengan paket yang diterima. Chain menggunakan beberapa rule untuk filter paket di spesifik lokasi pada kernel, yaitu hook. Di satu chain ini hanya dapat memiliki satu kernel hook. Jadi di satu chain kita nggak bisa punya apa ya? Nggak bisa punya lebih dari satu kernel hook. Misal kita ingin menggunakan BPF hook XDP. Jadi di satu chain kita hanya bisa pakai satu XDP hook. BPF hook XDP. Dan ada juga polisi itu default action jika tidak ada rule yang met. Untuk name di chain itu merupakan nama dari chain itu sendiri. Hook itu di mana kita akan attach dari chain itu. Ada beberapa hook di chain ini, yaitu BPF hook XDP untuk XDP, BPF hook TC ingred untuk BPF TC, BPF hook NF pre-routing ini berhubungan sama net filter pre-routing, sama kayak IP table pre-routing. BPF hook NF local in untuk net filter in, BPF hook check group ingress untuk ingress ke check group, BPF hook check group egress untuk ingress ke check group. Grup ingress dan egress biasanya dimanfaatkan buat ke kontainer. BF hook NF forward untuk net filter forward, BF hook NF local out untuk net filter out, dan BF hook NF post routing untuk net filter post routing. Dan paling terakhir BF hook TC egress untuk BPF TC. Dan sama seperti yang sebelumnya, polisi yaitu default actionnya ketika nggak ada rule yang match. Dan untuk di chain ini verdict atau polisinya itu cuma support drop atau accept. Dengan di chain itu kan ada option yang di dalam hook. Untuk option itu ada berapa option, yaitu option ini hook specific comma yang isinya itu key value pair. Contohnya pertama if index itu biasanya untuk kita spesifikasiin indeks dari interface. Biasanya urutannya hampir sama kayak indeksnya IP ADDR kalau di Linux. Biasanya dibutuhin sama BF hook XDP sama BF hook DC. Dan ada CGPAT untuk BF hook check group ingress dan BF hook check group egress. CGPAT ini ya bisa kita cek dari sistem di cek group LS seperti CGLS. Itu isinya bakal nampilin list cek group path. Terus ada family ini sebenarnya family dari misal IPv6 atau IPv4 atau IPv6. Dan ada priority, ini nilainya tidak boleh 0 dan pakai ring positive value. Dan family dan priority ini digunakan untuk BF hook NF. Lanjut ke rule. Untuk rule ini digunakan untuk mendefinisikan aksi yang dilakukan ketika
paket match terhadap semua kriteria yang dituliskan dan akan mengaplikasikan aksi yang didefinisikan ketika paket itu match, yaitu verdict. Di rule komponennya ada log. Kalau untuk log ini sebenarnya opsional. Log digunakan untuk log request protokol yang match di rule ini. Dan ada beberapa komponen di dalam log, yaitu link untuk log link layer to header, internet untuk log di internet header, transport untuk log transport header. Untuk di log ini paling sedikit kita perlu mengspesifikasikan satu header yang berhubungan entah itu link, internet, atau transport. Dan counter juga opsional, itu untuk counting number dari paket dan byte yang match terhadap rule. Untuk verdict ini, action yang dilakukan ketika match kriteria yang ada di rule ini. Kriteria yang dimaksud itu dari matcher. Untuk verdictnya bisa accept, drop, atau continue. Sedangkan continue ini bakal dilanjutkan ke rule selanjutnya. Bedanya di BPF filter sama XDV ini, di BPF filter hanya ada 3 verdict, accept, drop, dan continue, dan dia nggak punya verdict XDP TX atau XDP forward. Jadi nggak memungkinkan untuk load balancing. Sedangkan untuk load balancing sendiri kita pakainya open source project dari Facebook Lightning, yaitu Katran, yang BPF filter dikhususkan untuk paket filtering. Dan ada juga meter untuk matching kriteria dari rule. Untuk meter sendiri ada tipenya. Biasanya untuk mendefinisikan paket network apa yang kita ingin matchkan, dan biasanya berhubungan dengan protokol. Untuk detailnya tentang matcher, kita perlu melihat di dokumentasinya dari BPF filter karena agak panjang. Dan selanjutnya ada operator. Kalau di sini tulisannya untuk operasi pembandingan, dan nggak semua meter support semua jenis operator. Dan ada juga payload yang sebelah kanannya operator ini yang akan kita compare ketika kita menerima paket. Dan sama tergantung ke tipe juga atau meternya. Operator sendiri ada berapa, yaitu EGI, exact equality, not inequality, any, match semua jenis paket yang didefinisikan di payload, dan all match terhadap semua paket yang didefinisikan di payload, dan ini match terhadap hash set beberapa IP. Mungkin paling simpelnya seperti itu. Jadi di ini kita bisa nuliskan beberapa IP yang dipisahkan dengan koma dan ditutup dengan kurung awal. Hampir sama seperti mungkin array atau list. Ring sendiri ini match ring dari nilai bisa ring IP. Paling umum digunakannya untuk ring IP. Dan kalau untuk penjelasannya kurang lebih seperti itu, lanjut ke demonya. Tes Mbak Dita. Hadir, Mas. Oke. Untuk demonya sendiri kurang lebih seperti ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Kalau urutan demonya. Aman, Mas. Kelihatan. Pertama kayak yang disebutin, yaitu ada namanya rule set. Kita perlu coba-coba create rule setnya dahulu. Untuk di demo ini menggunakan VM saya sendiri. Kita start dulu. Ini kan kita akan coba nge-block salah satu IP dari Google pakai VFhook XDP, tapi bedanya untuk DADDR. Buat ngebuktiin kalau XDP itu sebenarnya hanya untuk ingress. Sedangkan ini kan untuk egress rule kita. Apa ping dulu, ini nggak blokir.
Nah, untuk di create rule set sendiri itu menggunakan BFCLI rule set dan spasi from string. Ini kita bisa create dari string langsung yang isinya itu chain, my chain. Yang my chain itu namanya BF hook XDP ini hooknya kita menggunakan XDP. Setelah itu option hooknya itu ada if index sama dengan 2. Ini untuk nge-attach XDP eh, ke interface indeks kedua, itu biasanya at 0. Kalau at 0 di sini itu indeksnya 2. Dan biasanya kalau udah terletak di sini muncul XDP gathering. Nah, setelah kita create, kita coba ping lagi. Harusnya ini masih bisa. Karena untuk XDP sendiri itu sendiri bukan untuk egress, yang mana dia DDR ini kan IP destinasi, berarti paket keluar ini jadi. Kita coba ganti menggunakan TC karena yang ada opsi untuk egress itu TC egress sama NF local out. Kelihatan. Untuk TC ini sebenarnya TC egress ini opsi hooknya hampir sama seperti XDP, yaitu menggunakan if index. Karena TC sama XDP itu dua-duanya sama-sama dari TBPF, jadi untuk opsinya tidak jauh berbeda. Dan di sini kita default actionnya aset, lalu kita tambahin rule-nya kita menggunakan IP4 di ADDR untuk matching paket IP destination, yang mana ini untuk paket keluar. Dan ada opsi log internet, dan log internet ini biar kita nanti ketika paketnya di drop kita bisa lihat apakah benar udah ke drop. Setelah rule-nya dibuat, bisa kita cek juga pakai rule set get. Nah, di sini counter itu fungsinya nanti akan nge-counter paket yang di drop sama byte-nya. Misal kita ping. Ini kan gagal. Setelah kita cek di rule set get ini bakal nambah counternya. Dan kalau kita cek pakai BFCLI chain log, ini fungsinya untuk get lognya dari chain itu sendiri. Dan kita tulisin name, terus nama chain-nya yaitu my chain, bakal kelihatan yang di drop itu dari mana ke mana. Dan bisa kelihatan jumlah byte-nya sama TTL-nya juga. Dan kelihatan tipenya SIMP. Untuk log ini bisa muncul karena kita definisiin log internet. Kalau log internet jadi yang muncul log dari yang berhubungan dengan IPv4 sama IPv6. Nah, dan sekarang kita coba ngeblok menggunakan XDP. Wait, kita sekarang pakai 2 VM karena yang satunya untuk akses, untuk ngebuktiin bahwa bisa ngeblok ingress menggunakan XDP. Kita copy paste dulu. Setelah diganti, kita buat rule-nya. Nah, di sini kita bakal nge-drop paket yang berasal dari IP ini menggunakan IP 4 SADDR. Setelah dibuat, kita cek rule set get. Nah, rule-nya udah ganti ke IP ini dan menggunakan SADDR. Dan sebelumnya kita bisa replace rule set langsung menggunakan BFCLI rule set. Tapi mungkin perlu diketahui kalau kita menggunakan rule set itu
misal di rule set ini terdiri dari banyak chain, misal kita ubah menggunakan rule set, semua chainnya bakal berubah ganti ke yang baru. Dan untuk cara update satu persatu chainnya nanti saya infoin di selanjutnya. Setelah dibuat rule ini kita coba ping VM yang ada BPF filternya. Nah ini di ping nggak bisa munculnya seperti ini karena di sini ada web server juga. Kita coba URL dengan jalanin chain log. Kita definisiin maksimum 7 detik aja biar nggak terlalu lama. Karena ini. Nah ini gagal. Yang pertama tadi yang di drop ICMP karena kita pakai ping, yang selanjutnya TCP karena kita menggunakan CWRL. Nah hasilnya gagal setelah 7 detik karena kita definisiin maksimum 7 detik di perintah CWRL-nya. Oke. Lanjut. Dan mungkin kita coba ubah-ubah ngeblok ingress menggunakan NF local in sama TC ingress juga. Pertama kita coba TC ingress. Lupa dulu ini. Nah, di sini untuk rule-nya sendiri udah berubah menggunakan TC ingress yang kita attach ke index interface 2 yaitu F0. Terus kita coba jalanin chain log lagi sama CWRL kembali. Lebih lama. Untuk TC ingress hasilnya sama, yaitu bakal ngedrop ingress paket dan coba menggunakan NF local out, local ingress, local in sih lebih tepatnya. Salah, lupa. Oh, aduh. Oh, bentar. Optionnya beda. Pakai family sama priority. F4 sama Nah, kalau kalau si apa BF book NF lokal opsinya pakainya family INF4 karena ini untuk IPv4 dan
Di sini kita menggunakan priority 1, 2. Biasanya kalau yang NF filter ini hasil CWRL-nya bakal lebih lama karena dia bakal nge-retranskinnya lebih banyak. Kalau dicek di sini tuh salah. Nah, scene-nya lebih banyak. Wait, salah lagi. Berapa ya? Saya- Kurang lebih seperti itu sih. Hasilnya bakal lebih lama karena nge-retransinnya jadi nunggunya kadang juga kita pas ngecek SSTune nunggunya kadang ada lama juga. Jadi lanjut ke selanjutnya aja. Kita sekarang coba bikin rule set file. Dan kita bikin rule setnya load dari file itu sendiri menggunakan option from file. Kita infonya dulu. Apa itu? Oh, nah di sini udah ada rule set text. Isinya itu hampir sama kayak rule tadi. Cuma bedanya kita bikinnya dari file. Nanti kita load rule set from file. Nah, udah ganti rule-nya sekarang menggunakan XTP lagi. Karena SABDR-nya dari IP yang sama. Kalau dites dari ping juga sebenarnya bakal gagal. Karena ingress-nya kita blok pakai XTP. Ini hampir sama. Kita sekarang coba buat chain-nya tapi tanpa tanpa option dan kita bikin chain satu persatu tanpa bikin rule set secara utuh kayak tadi. Nah, di sini bedanya kita membuat chain-nya itu di sini nggak ada option option in, option dari hook-nya itu sendiri. Dan kalau di BPF filter ini kita bisa bikin chain tanpa option. Tapi selanjutnya kita perlu attach optionnya menggunakan perintah PFCLI chain attach, spasi nama chainnya dan opsinya. Nah, di sini kita attach ke if index 2. Setelah kita attach, seharusnya ini di IP ADDR sudah muncul XDP generate. Artinya role XDP-nya udah di-attach ke interface at 0. Dan kalau kita cek di rule set get, sekarang muncul if index 2. Cara tesnya bisa menggunakan CWRL dan ping. Untuk ping sendiri
sama hasilnya loss. Kalau menggunakan MTR juga sama hasilnya bakal loss. Lossnya malah nggak kelihatan sama sekali. Nah, tadi kan kita buat rule-nya, kita replace manual menggunakan rule set. Sekarang kita coba ngupdate chain-nya ini fungsinya untuk update chain satu per satu. Jadi tanpa nge-replace satu rule set yang biasanya itu isinya beberapa chain atau beberapa rule. Dan bedanya chain update sama rule set itu sendiri, yaitu sama chain set itu dia nggak akan ngupdate if index-nya. Jadi if index-nya bakal, kalau misal di rule-nya ada if index, dia bakal nggak ngehirauin if index itu sendiri. Nanti dua itunya. Nah, di sini kita coba juga menggunakan log internet. Enggak, ini masih log internet, belum kita tambahin transport. Nah, di sini kan muncul kalau option ignore ketika update chain. Nah, di sini kita chain yang diupdate nggak akan mengubah if index-nya. Misal kita coba update lagi, kita ubah if index-nya ke 1, harusnya nggak berubah. Nah, nggak berubah. Pas lagi, data nggak tahu, JRL-nya lebih lama. HTTP aja. Oh, enggak, aku salah IP. Nah, ping nggak bisa. Di CRL pun hasilnya sama. Kita telnet pun juga hasilnya bakal sama harus. Muter di trying terus karena recheck dan retransfer. Lanjut kita coba nge-flash chain atau rule set. Untuk nge-flash chain biasanya kita menggunakan chain flash, nama rule-nya, atau kita bisa juga nge-flash satu rule set semuanya pakai BFCLI rule set flash. Nah, setelah di flash kan ini pingnya jalan lagi karena udah nggak kita blokir. Nah, selanjutnya kita coba kombinasiin meta. Nah, di PPF filter itu sendiri ada beberapa meta. Yaitu ada pertama yang meta sendiri itu ada meta IFACE, meta L3 Proto untuk definisiin protokol layer 3 sama L4 Proto untuk protokol layer 4. Di sini meta defaultnya bisa nambahin export sama deport juga. Sama ada probability. Ini belum pernah saya explore kalau yang probability. Sama ada meta IP form 4 yang kita pakai tadi untuk IP for SADDR sama DADDR. Dan di meta IPv4 ini kita bisa juga nambahin source network yang mana kita bisa tambahin pilotnya address dari network menggunakan network mask. Dan bisa juga kita definisiin multiple address menggunakan yang tadi saya sebutin hash menggunakan operator in yang dipisahin dengan koma. Untuk IP4 Proto ini untuk definisiin protokol selanjutnya yang bakal di-match entah itu ICMP, UDP, atau TCP. Kalau IPv6 ini untuk IPv6, tapi untuk IPv6 ini bedanya hanya untuk 8x. Untuk kalau saya coba sih hanya untuk /64 ya. Untuk IP satuan terakhir belum bisa. Sama ada TCP, ada TCP export, deport, sama TCP flag. Ada UDP juga sama ICMP. Kita coba yang TCP dulu.
Nah, di sini kita bakal enggak kita coba yang IPv4 dulu, kita bikin meta yang salah, yang intinya ada dua rule SADDR. Udah saya bikin sih di rule set 2. Tapi perlu di-update, enggak ada. Nanti dulu IP-nya salah satu. Nah, harusnya kalau meta yang salah ini nggak bakal tereksekusi karena di sini ada dua source address, jadi dia nggak bakal berhasil ngeblok. Nah, di sini kan kita get muncul dua IPv4 SADDR, dan sayangnya di BPF filter ini sendiri belum ngeverifikasi kalau kita ngemasukin di meta itu dua komponen yang sama, yaitu misalnya SADDR, dan ini bisa menyebabkan rule kita nggak jalan. Misal kita coba ping lagi, ini harusnya bisa ping. Nah, kan bisa, dia nggak ngeblokir, dan counternya pun nggak update. Kalau kita cek di logs, agent logs, nggak muncul apa-apa karena dia nggak berhasil ngedrop paketnya dengan rule ini. Karena meta ini salah. Kalau misal kita ingin ngedrop dua IP berbeda, kita nggak bisa bikin di satu rule. Kita perlu split ke dua rule. Misal di sini diganti jadi rule, terus ini copy paste, pindahin ke atas. Nah, ini jadinya dua rule. Jadi kalau yang ini kita ubah tadi, langsung aja lah. Karena kita update menggunakan chain aja. Nah, ini kan jadinya dua rule. Kalau misal kita ping, kok masih bisa? Wih, yang salah. Oh, nggak salah IP. Oh iya, salah IP-nya. Jadi bersalah juga. Nah, kalau kita ping harusnya bisa. Ya nggak bisa, karena kita udah ngedrop. Karena tadi salah IP, misal kita coba bikin salah lagi ini, harusnya dia rule-nya nggak berhasil. Kita hapus gini doang. Nah, ini kita ping, dia nggak bakal jalan. Nah, kan pingnya berhasil. Dan lognya pun juga itu, kosong harusnya. Nah, lognya kosong, karena rule-nya sendiri, chain-nya sendiri salah, karena ada dua meta yang komponennya sama. Udah. Nah, kita coba kombinasiin meta IPv4 sama meta TCP. Nah, sebelum mencoba kombinasiin, kita perlu kenal
mengingat kembali tentang TCP three-way. Itu prosesnya itu pertama dari klien itu sendiri ngirimin SYN ke server, dan server ngirimin balik SYN egg, dan klien ngembaliin egg ke server. Tapi untuk TCP three-way handshake ini biasanya hanya berlaku ke aplikasi yang nggak menggunakan TCP fast open. Kalau dia pakai TCP fast open kayak TWL, kayaknya pakai TCP fast open, dia bakal nggak ngepeduliin egg dari klien itu sendiri, dan langsung ngejalanin koneksinya. Misalnya kita di sini mau ngedrop egress, tapi kita pakai XDP, dan kita ngedropnya SYN egg. SYN egg itu berarti egress dari server ke klien setelah proses SYN dari klien itu sendiri. Jadi di half TCP connect-nya. Aduh. Saya artinya taruh dulu. Bikin lagi. Terus saya pikir sebelumnya udah ada. Nah, kalau kita mikirnya secara gamblang kan harusnya rule ini berhasil. Tapi karena apa? Karena si XDP ini sebenarnya hanya untuk ingress seperti yang diinfoin di dokumentasi Cilium. Ingress. Nah, ini disebutin kalau di networking database sendiri, ingress XDP itu hanya untuk ingress case. Nah, misal kita coba ping lagi, ini harusnya berhasil. Karena rule-nya nggak akan berjalan karena XDP itu hanya untuk ingress, sedangkan rule yang kita buat ini rule yang ngeblok ke destination address IP-nya VM ini, dan untuk SYN egg. Yang SYN egg ini juga flag yang untuk flag TCP yang untuk egress juga. Nah, kita coba ganti rule-nya pakai PC egress. Oh, nah di sini kan kita bikin untuk ngeblok SYN egg, dan ini untuk egress paket ke IP 103. Dan kita tambahin juga di lognya itu pakai internet dan transport biar kelihatan pas ngeblokir layer 4. Oh, salah. Karena kita karena CWRL itu fast open, jadi coba ya, aku lupa. Oh, nah ini kan kalau SYN egg, karena CWRL itu fast open, yaitu hanya berhasil ketika SYN egg-nya berhasil, dan ketika SYN egg-nya kita blokir, dia bakal gagal dan nunggu lama banget karena dia coba nge-retrans juga. Nah, di sini kan muncul beberapa hasil blokirnya. Yang pertama itu kelihatan kalau paketnya dari IPVM ini, oh enggak, dari IPVM kita yang ada web servernya ke IPVM ini, karena SYN egg itu dari si server ke klien.
setelah si klien ngirimin SYN. Nah, di sini SYN X-nya diblokir dan kelihatan kalau asalnya dari port 80 ke 34482 yang mana ini port si kliennya. Dan kalau dicek harusnya cuma ada di sini nggak ada apa-apa ya. Nah, cuma dia ngesensin terus menerus. Di sini di server ini harusnya munculnya SYN juga. Dan SYN X-nya nggak bakal muncul di server sini karena diblokir. Di drop di ketika nyampaikan NIC di server ini. Lanjut. Nah, coba juga kita TCP DAM mungkin. Terus muncul. Nah, muncul kan? Ya munculnya paketnya hanya SYN karena berdasarkan flagnya S ini SYN. Nah, yang kekirim di server kita itu hanya SYN karena SYN X-nya kita drop, jadi nggak bakal muncul juga di sini. Dan ngedropnya itu lebih awal ketika paketnya pertama diterima. Jadi ketika kita coba isi PDAM itu nggak muncul apa-apa paket SYN X-nya, tapi langsung hilang. Tapi karena ada log di BPF filter ada log, kita bisa tahu kalau yang di drop itu SYN X. Kalau misal nggak ada si lognya ini, misal itu di drop, kita nggak bakal tahu apa-apa. Kalau misal ada paket yang di drop dari IP ini, ke ini karena rule yang tadi yang kita buat. Nah, yang terakhir kita coba log beberapa resolver menggunakan XDP. Jadi dia bakal nge-log request DNS yang masuk. Misal kita nge-request DNS, kan balasannya biasanya nginfoin address dari domain ini ngarahnya ke IP mana. Nah, balasannya itu yang kita blok di sini. Ini udah ada sih di sini, sudah tak buat di rule set 5. Ini cuma demo cara menggunakan heads di IP for SACDR. Fungsinya ini kita untuk nge-match banyak IP tapi di satu rule aja dan di satu operasi. Nah, ketika kita bedanya kalau kita menggunakan hash, menggunakan operator ini nih, IP-nya di sini itu munculnya hexa dan nggak bakal muncul semua. Nah, misal kita coba di 888.com harusnya gagal. Nah, ya hasilnya gagal kan? Karena yang paket baliknya itu di reject. Aku lupa di situ. Kita coba pas ngedik kita TCP DAM. Bikin dulu. Nunggu muncul timeout-nya 3 kali. Setelah time kita gini. Oh, salah jadi. Wait. Harusnya ini. Right. Aduh.
Tidak perlu close juga. Setelah timeout, cancel display dump-nya baru kita baca. Pakai ini. Nah, hasilnya ini tuh yang muncul di TCP dump itu hanya UDP request keluar ke 8.888 dan request baliknya balasan dari si server 888 itu sendiri dia nggak bakal muncul di TCP dump karena kita blokir, kita drop pakai XDP. Ini nggak bakal muncul apa-apa. Bakal ngilang dan kalau kita cek di chain logs bakal muncul kalau kita ngedrop balasan dari DNS itu sendiri, yang mana itu paketnya UDP, dan dari port 53 ke beberapa random port karena ini port pengirimnya, dan nunjukin juga paketnya yang di drop ada berapa byte. Udah sih, kalau dari demonya sendiri kurang lebih seperti itu. Sip. Thank you Bapak Rizar. Ini ada beberapa pertanyaan Pak di Q&A Pak. Oh, Saya bantu sampaikan aja. Mulai yang pertama banget nih. Apa saya melewatkan materi prerequisite-nya ada di beberapa pertemuan sebelumnya. Rasanya materi malam ini agak berat, nggak begitu paham. Nah, sebenarnya gini, teman-teman, ini emang bukan materi rutin kita yang di DevOps ini ya, roadmap. Ini sebenarnya harusnya masuk ke topik Tech Talk aja. Kalau Tech Talk kan kita nggak melimitasi topiknya menggunakan rule biasanya gitu. Nah, ini sebenarnya belum advance banget ya. belum. Ya. Kalau menurutku masih belum. Kan masih BPF doang ini kan? Iya, masih BPF filter dan ini kita masih pakai tool. Sebenarnya kalau demo yang kita rencanain ada jalanin juga Python BCC tapi nggak jadi, kayaknya bakal lama. Jadi kita langsung tak bypass ke BPF filter. Benar. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kebetulan nih saya juga user OpenSUSE lib. Mungkin bisa dijelaskan ulang waktu compile BPF filter tadi, lupa page berapa. Oke, wait. Balik. Nah, ini sebenarnya kan kalau bedanya di sini itu kita ngilangin beberapa, yaitu read, dead util, git, pip, pip harusnya udah di situ masih ada, sama Sting. Karena di kompilasi ini kita sendiri nggak ada tambahan yang berkaitan dengan docs. Kalau di repo-nya sendiri itu ada tambahan berkaitan dengan docs, tapi anehnya di dokumentasinya BPF filter dia masih nambahin beberapa dependensi itu, sedangkan sebenarnya nggak diperlukan. Sebenarnya pas tes install itu diperinstall tanpa beberapa opsi dependensi ini itu masih jalan. Ya, kesimpulannya masih bisa tanpa dependensi yang disebutin ini. Karena kalau yang beberapa dependensi Python ini ada yang nggak ada di repo-nya si OpenSUSE, jadi kita perlu install pakai git. Dan yang kedua yang nggak ada itu libicon, ini kita butuh versi baru, dan Bison kita butuh versi baru. Sedangkan di OpenSUSE kalau Bison itu misal kita coba Bison ya, jalannya pas ngompil di luar dari yang disupport dari BPF filter itu sendiri, kayak itu beberapa dependensinya kita perlu cari tahu sendiri versinya yang kira-kira match sama si BPF filter, dan kemungkinan untuk butuh ini kan Google-nya tak blokir coy, dia bakal gagal ngeset nih, tak flash dulu. Nah, tadi kan kita blokir apa resolvernya, semua resolver malahan. Jadi pas kita zipper set agak lama, kita unblock dulu biar dia bisa nge-resolve repo-nya si OpenSUSE. Nah, kan Bisonnya di sini, wait, ini nggak nyebutin versinya sih. Nah, perlu info Bison.
Nah, Bisonnya di sini itu 304. Sebelumnya aku pernah compile pakai package ini, dan hasilnya gagal karena dia butuh Bison yang baru. Akhirnya tak compile pakai Bison yang baru. Kurang lebih caranya kayak gini. Ini kan sebenarnya ngambil dari Pak dokumentasinya si GNU, bisa di search juga sebenarnya di GNU Bison. Bentar, apa ya? Oh, shit. Mana hilang? Pokoknya kita bisa ngompel si GNU sendiri. Ini ada dokumentasinya. Wah, agak panjang. Aku lupa yang mana. Cuma untuk caranya sendiri kurang lebih kayak gini. Kita download dulu. Dan karena bisa butuh lib icons, jadi kita perlu download lib icon dulu di mirrornya si GNU itu di ftp gnu.org. Atau misal dia punya mirror tambahan, bisa kita pakai mirror tambahan itu sendiri. Aku kurang tahu sih si GNU punya ada beberapa mirror ya. Jadi aku downloadnya dari si gnu.org. Setelah kita download, kita ekstrak, baru konfigur dan nentuin prefix. Prefix ini lokasi directory dari si package yang kita buat. Dan ini kita bakal dipakai user lokal lib icon. Setelah itu kita jalanin make dan make install. Kalau udah, balik lagi ke directory sebelumnya, download Bison, ekstrak, konfigur Bison, prefixnya user lokal Bison, dan kita tambahin argumen with lib icon prefix, di mana path-nya si lib icon yang udah kita install, baru kita jalanin make sama make install. Setelah udah diinstal dua-duanya, baru kita bisa install si DPF filter. Kita clone DPF filter, kita check out ke versi yang stable, yaitu versi 0.50. Dan di BPF filter ini, kalau di OpenSUSE kita perlu ganti ke GTT 13. Nah, di proses instalasinya tadi kan ada zip install, itu GTT-nya tak ganti ke GTT 13. Dan kita perlu tambahin option export DC GTT min13 titik koma export CXX G++ min13. Karena ada error tertentu, ada di Telegramku, tak save di Telegram. Untuk errornya sendiri sih. Nah, kalau errornya sendiri itu ketika pakai GTT bawaannya dari si OpenSUSE, yang mana itu kalau kita cek pakainya 7.50, muncul error STDG U17. Sedangkan tak cek STDG U17 itu biasanya ada di GTT 13. Nah, jadi perlu kita ubah si environment variable-nya CC sama CXX, baru bisa kita lanjutin compile-nya. Caranya compile-nya, pertama kita create directory build yang nanti buat target directory isi build, hasil build-nya dari si BPF filter. Bisa pakai mkdir atau bisa kita pakai cmake min make directory, pasti nama directory-nya. Setelah itu kita cmake min s, ini itu source string-nya, yang mana itu di lokasi directory yang kita udah masuk, yaitu BPF filter. Jadi kita isi min twd atau bisa nama direktorinya langsung. Min b itu direktori target build-nya, yaitu min twd build, atau misal build juga bisa karena kita ada di lokasi yang sama. Kayaknya setelah itu baru make min c. C ini kita diisi target build-nya dan install. Setelah ke-install, itu nanti kita update dynamic linker-nya dan ubah di BPF filter service-nya, karena default dari repo-nya itu masih menggunakan user sbin. Sedangkan kita yang terinstall di sini itu biasanya ada di user lokal sbin, dan kita ubah di service-nya dari user sbin ke user lokal sbin. Kalau kurang lebih kayak gini. Nah, ini kan ada user lokal sbin. Awalnya itu user sbin start-nya. Ubah ke user lokal sbin. Baru setelah kita ubah, jalanin sistem CTL daemon reload, enable BPF filter. Kalau misal kita perlu
service itu start ketika di reboot. Setelah itu sistem TTL start. Setelah udah jalan, berhasil, baru kita bisa create rule dari BPF filter itu sendiri. Kurang lebih sih kayak gitu. Proses Oke. di OpenSUSE. Siap, sudah sangat-sangat komplit gitu. Zar. Tak lompati sebentar pertanyaan dari Mas Adam. Ada sedikit pertanyaan ini, Zar. BP filter ini sebenarnya masih eksperimental apa udah production ready? Kalau dibilang, nah ini belum ada yang nyebutin eksperimental atau production. Tapi kalau tak coba di production, aku sendiri ada contoh rules. Mana ya? Nah, ini rule yang biasanya tak pakai di production itu ada mungkin 50 ribuan IP yang tak blokir. Dan jalan normal sih lumayan mengurangi load server juga. Yaitu yang biasanya kalau 50 ribuan IP itu diblokir pakai cara biasa di net filter atau di IP set. Mungkin nggak, biasanya net filter sih kalau yang dari Docker. Misalnya bahkan habisin load sampai 1 atau 4 ketika pakai XDP terutama ya. XDP dari BPF filter lumayan ngurangi sih. Biasanya lebih sering stay di 0, kecuali attack-nya itu dia lebih waktu yang tak tentuin di polling IP-nya karena sistemnya masih direkuk bikinnya di pakai polling IP di production. Kurang lebih sih kalau dicoba di production oke. Cuma mungkin hanya kalau yang pakai rule set yang kayak di demo tadi itu sebenarnya kita nggak bisa bikin kompleks logic kayak yang ada di XDP. Jadi kita cuma bisa blokir berdasarkan IP, flag, sama source port sama destination port. Itu aja. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Di page 29 itu kalau nggak salah nyebutin terkait IP tables. Ya, Nah, terus kalau saya pernah baca di dokumentasinya dari Surikata, kalau udah pakai XDP eBPF nggak boleh pakai firewall seperti IP tables. Karena nanti ya. dia itu gimana? Maksudnya itu dia itu bisa, itu sebenarnya hubungannya sama dokumentasinya. Oke. Nah, maksudnya dia itu kita bisa bikin rule pakai min BPF tapi perolehannya pakai IP table yang dimaksud itu kurang lebih kayak gitu. Oke. Paham. Jadi Tapi gitu sebenarnya sih. aman ya. Enggak, kalau di aku belum pernah nyoba terlalu banyak, cuma pernah tak coba sekali itu combine IP table sama eBPF, XDP, terutama kalau misal ini ada Docker kan ada rule IP table-nya. Ya. Nah, aku coba custom IP table pakai CSF, terus tak bikin XDP, itu berantakan jadi. Kecuali dia pakai IP table default dari Docker-nya masih aman sih, kalau tak coba. Oke. Semoga menjawab. Nah, pertanyaan terakhir, wis, karena ini kita juga udah molor tadi startnya ya. Apa keunggulan aplikasi berbasis BPF atau eBPF ini kayak BP filter ya, dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain yang udah ada? Tadi kayak sempat mention beberapa ya, kayak dia lebih ramah resource. Ya, benar. Nah, ada lagi nggak kelebihan-kelebihannya, Pak? Kalau BPF filter itu sendiri, karena dia nyediain front end PFCLI, dia jadi apa ya? Ngizinin kita itu bikin rule XDP tapi tanpa ngoding pakai C. Jadi kita bisa bikin rule set pakai command ini tadi yang kita sebutin tanpa ngoding pakai C, dan kita bisa ngeblokir juga pakai XDP. Karena sebelumnya itu biasanya masih perlu ngoding apa ya? eBPF, ngelakuin eBPF programming untuk ngeblokir XDP pakai C. Kelebihannya itu sih, selain resource hemat resource menggunakan eBPF XDP. Oke. Cukup menjawab kalau bagiku sih.
Hmm. Kalau dari aku sebenarnya udah nggak ada pertanyaan tambahan, Zar. Teman-teman ada yang mau tambahin lagi nggak? Kita sebenarnya udah cukup molor 5 menit ini dari batas Oh, iya. waktu akhirnya. Ada pertanyaan yang mau tambah nggak ya? Kalau nggak ada nggak apa-apa, kita nanti akhiri. Aku minta tolong slide-nya di-share bentuk PDF aja. Oh, oke. Nanti Mbak, kemana? kirim ke aku atau kirim ke Mas Adi Ginting boleh. Oke. Nanti biar topiknya bisa dikirim ke grup gitu kan, karena tadi ada banyak yang bentuknya demo dan panduan yang menurutku bisa dicoba teman-teman langsung dipraktekin aja. Hmm. Jadi kalau ada dokumen kayak tadi kan lebih enak. Termasuk note yang kau bikin kalau bisa ya, ekspor PDF Convert PDF. Oke. gitu ya. Oke. Oke, dari aku cukup sih kayaknya. Thank you Pak Nizar, bela-belain, Oke, sama-sama. bela-belain sampai nggak ngopi loh hari ini. Padahal Sebenarnya aku udah nggak ngopi lumayan lama sih. 3 minggu kayaknya. ditunggu di Kobesa sama Mas Ibnu tadi itu. Ya wes, kita aja teman-teman nanti ini ada recordingnya. Nah kemarin recordingnya belum sempat ke upload, nanti aku upload sekalian sama episode ke-14 untuk yang sharing session. Ini aku kiriman ke ini, aku kirimin ke grup aja ya terkait recordingnya, materinya, presentasi termasuk juga yang tadi langkah-langkah demo yang ada di Notion. Gitu. Ini daging banget sih Pak. Jujur aja aku dari tadi sambil kerja sambil mantau. Soalnya aku belum pernah belajar terkait topik BPF filter ataupun eBPF. Nanti kalau yang perlu ada sesi lanjutan boleh ya Pak ya. Mungkin fokus demo atau semacamnya. Jadi teoritis gitu. Thank you. Mungkin dari aku itu aja teman-teman. Thank you yang udah join. Ini nanti mungkin kita akan adakan lagi minggu depan dilanjut sama sharing session yang rutin aja. Nanti Tech Talk kita akan adakan lagi setidaknya 1 bulan 1 kali. Oh ya, foto bareng ya. Buat syarat on cam sebagian, ayo semua yang join. Belum on cam. Iya Pak, dirimu sok misterius emang. Share screen-nya coba dimatikan Zar, biar kelihatan orang-orang Zar. Oh wait. Yeah? Share screen-mu. Tak tunggu 2 menit mungkin, yang mungkin masih prepare on cam. Mas Ibnu. Mas Ibnu sambil VCS ini kayaknya. Video call santai. Ya wis, nggak apa-apa, kita screenshot aja. Tadi lagi banyak-banyaknya lupa, harusnya pas waktu tengah-tengah acara aja. Yuk, 1, 2, 3. Enter, mana enternya? Oke. Lagi, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke. Thank you everyone. Nanti kita kirim recordingnya sama materinya. Terima kasih yang udah join sampai akhir. Thank you. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye.